Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di presentasi kelompok 9. Dan pada siang hari ini kami akan mempresentasikan materi terkait bahaya dan sumber bahaya listrik. Bisa di next. Baik, untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari 2 individu, yaitu yang pertama ada saya, yaitu Ai Febrianti dengan NRP 0520640080, dan rekan saya. Dan saya Usman Hanif Ramadhani, NRP 0520640074. Baik, kami di sini akan mempresentasikan terkait materi yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin bisa langsung di next saja ke slide selanjutnya. Baik, terkait materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, yaitu yang pertama, potensi bahaya listrik, yang kedua, sumber bahaya listrik, yang ketiga, faktor tingkat bahaya listrik, yang keempat, proses sengatan listrik, yang kelima, sistem pengaman listrik, dan yang terakhir yaitu terkait proteksi keselamatan area listrik. Bisa di next. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu terkait potensi bahaya listrik. Nah, untuk potensi bahaya listrik yang pertama yaitu ada kejut listrik atau electrical shock. Reaksi yang ditimbulkan akibat sengatan listrik berdasarkan arus yang diterima tubuh berdasarkan arus listrik terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, jika tersengat arus listrik sebanyak 1 mA, akibatnya yaitu kesemutan yang samar. Jika 5 mA, terjadi sedikit guncangan dan menyebabkan sedikit cedera. 6-25 mA menyebabkan shock yang menyakitkan dan kontrol otot hilang. 9-30 mA yaitu menyebabkan arus beku. 50-150 mA menyebabkan henti nafas, kontraksi otot parah, dan dapat menyebabkan kematian. 1000-4300 mA menyebabkan fibrilasi ventrikel, menyebabkan jantung berhenti, kerusakan saraf, kontraksi otot, dan kematian. Dan yang terakhir yaitu jika tersengat arus listrik sebesar 10.000 mA menyebabkan henti jantung, luka bakar parah, dan kematian. Bisa di next. Untuk potensi bahaya listrik yang kedua yaitu ada busur listrik atau electrical arc. Busur listrik sendiri terjadi ketika sejumlah besar dari arus listrik melalui udara, di mana karena disebabkan udara yang merupakan konduktor yang buruk, sebagian besar arus listrik menyebabkan menguapnya material terminal dan ionisasi partikel-partikel udara. Pelepasan energi busur listrik terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada cahaya, panas, dan mekanis. Bisa di next. Yang ketiga ada kebakaran. Dengan cara pencegahan yaitu memastikan isolasi kabel tidak terkelupas, memastikan sambungan terminal tidak kendor, maksimum meriset 2 kali untuk menjalankan salah satu motor. Jika terjadi kebakaran, segera isolasi daerah yang terdampak dan gunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkannya. Bisa di next. Baik, untuk potensi bahaya listrik yang keempat yaitu ada peledakan. Cara pencegahan dari peledakan ini sendiri yaitu yang pertama ada memastikan jenis breaker atau kontraktor yang akan di switch off. Bila dikehendaki dapat menekan tombol stop motor dan breaker atau kontraktor. Yang terakhir ada radiasi. Dengan cara pencegahan memastikan batas aman bagi manusia yaitu pada jarak kurang lebih 3 meter dan berada selama maksimal 4 jam terus-menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi. Bisa di next. Baik, untuk materi yang kedua yaitu terkait sumber bahaya listrik. Nah, untuk sumber bahaya listrik sendiri ada beberapa macam sumber ya. Yang pertama ada pembebanan lebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak sesuai standar, kondisi basah, kebocoran isolasi, saluran listrik tegangan tinggi, dan pembatasan arus tidak sesuai. Bisa di next. Untuk materi yang ketiga yaitu terkait faktor penentu tingkat bahaya listrik. Bisa di next. Untuk faktor penentu tingkat bahaya listrik sendiri ada 3, yaitu yang pertama besar arus listrik dengan tahanan kontak kulit bervariasi dari 1000 kilo ohm untuk kondisi kulit kering sampai 100 ohm dengan kulit basah.
Tekanan dalam internal tubuh sendiri antara 100 sampai 500 ohm. Yang kedua ada lintasan arus listrik, dan yang terakhir yaitu waktu paparan listrik. Bisa di next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang nomor 4 yaitu proses terjadinya sengatan listrik. Proses terjadinya sengatan listrik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sengatan langsung dan sengatan tidak langsung. Sengatan langsung yaitu apabila arus berhasil membentuk suatu jaringan listrik tertutup, maka tubuh menjadi tempat listrik mengalir. Kemudian ada sengatan tidak langsung apabila tegangan yang terhubung dengan tubuh atau selingkuh alat yang bahannya dari logam. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu sistem pengaman terhadap bahaya listrik. Yang pertama yaitu pengamanan terhadap sentuhan langsung. Yang pertama kita dapat menggunakan isolasi pengaman yang memadai. Kemudian kita juga dapat menjalani akses atau kontak langsung menggunakan enclosure, pembatas atau penghalang. Kemudian kita juga dapat menggunakan peralatan interlocking. Kemudian yang nomor 2, untuk pengamanan terhadap tegangan sentuh yang tidak langsung, kita dapat menyalurkan arus dari bagian-bagian logam peralatan yang teraliri arus listrik liar ke tanah melalui saluran pertanahan. Kemudian menghilangkan beda potensial antara bagian logam peralatan dan tanah. Selanjutnya untuk alat proteksi otomatis sendiri, kita dapat menggunakan residual current device atau RCD. Selanjutnya menggunakan earth lake edge circuit breaker atau ILCB. Kita juga dapat menggunakan ground fault circuit interrupter atau GCFI. Selanjutnya prosedur keselamatan umum. Prosedur keselamatan umum yang pertama, hanya orang yang berkepentingan yang diperbolehkan memasuki ruangan. Kemudian menggunakan peralatan listrik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya jangan menggunakan tangga logam untuk bekerja di daerah instalasi listrik. Kemudian memelihara alat dan sistem dengan baik. Kemudian menyiapkan langkah-langkah tindakan darurat ketika terjadi kecelakaan. Dan yang terakhir, prosedur shutdown yaitu memutus aliran listrik dengan memencet tombol emergency off. Selanjutnya pertolongan pertama pada orang yang tersengat listrik. Yang pertama, korban harus dipisahkan dari aliran listrik dengan cara yang aman sebelum dilakukan pertolongan pertama. Kemudian menghubungi bagian yang berwenang untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama sendiri harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun PowerPoint. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya bisa di next. Baik, selesailah kita pada presentasi terakhir, di slide terakhir. Sebelumnya terima kasih banyak kepada saudara yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Saya mewakili kelompok 9, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.